56. Nah ini Bapak ya, ini lubang Jepang ini dulu Pak, daripada sini ke atas, dulu kecil, bisa masuk cuma satu orang. Nah gunanya bagi Jepang dulu sebagai pintu pengintai ke arah kota. Nah daripada sini ke bawah, ini besarnya udah asli Pak, asli besarnya. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang. Pemerintah Bukit Tinggi memperbesar dibikin bulan. Dibikin bulan. Kalau zaman Jepang ini yang persegi kota. Jadi panjang lubang Jepangnya Pak yang dijadikan objek wisata sekarang. Ini total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 meter yang kita tengok peta tadi. 1000. Nah, tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Umumnya Pak di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Nah ini pun Pak ya, ini baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi Pak, tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Oh iya ya. Nah kita tidak tutup mata Pak, memang orang kita ini kan paling pintar merubah-rubah. Nah, Modifikasi. nah, jadi istilahnya modif. Nah, jadi Pak ya, ini kalau zaman sekarang ini, dan Pak orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dibunuh di dalam. Nah, padahal kan tidak mungkin. Yang pertama kita udah merdeka, yang kedua Bukit Tinggi ini kawasan wisata. Kalau diganggu orang satu orang nggak bakal mau dekat. Nah, jadi maksud Jepang bikin lubang ini buat pertahanannya. Pusat pertahanannya di Sumatera di Bukit Tinggi ini. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk perang Asia Timur Raya. Di Bukit Tinggi ini dijadikan sebagai pusat pertahanan. Karena Bukit Tinggi ini terletak di tengah-tengah 24 meter kalau kita ambil miring. Atau dia punya tangga dari bawah ini sampai pintu 132 tangga. Di luar pintu ada lagi tangga ke taman. Jumlah tangganya adalah lebih kurang 160. Nah, kalau kita ambil lurus 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal lagi. Jadi kalau ada pengunjung yang disasar sama telepon keluarganya di atas nggak bakal bisa lagi, tidak ada sinyal. Kita ambil foto sini Pak, backgroundnya jauh sana Pak. Ini lorong ini satu, ya sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Nah, sampai ujung kita cuma tunggu dulu. Kalau kita belok kiri itu dua jalan seperti ini juga menghubung antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada dua jalan paralel semua. Nah, ada belakang tulisan tadi. Nah ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan berlubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melalui pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasarnya Resiano. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang pintu ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya dalam ini terasa sejuk seperti pakai AC. Padahal tidak ada AC di dalam Pak. Kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata ini, pas di tengah. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjejer 15 buah Pak. Ya, tadi ada 6, sekarang 15. Di antara 15 lorong ini, 2 dulu dipergunakan Jepang sebagai ruang makan. 1 dipergunakan sebagai ruang sidang, dan lebihnya 12 buah lagi dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang. Kita lihat bekas penjara sana, dan itu tembusnya ke jurang juga Pak, sebagai ventilasi udara dan juga pintu pelarian. Nanti yang aslinya Pak ya, sebetulnya lebih bagus asli daripada kedua akibat semen seperti ini Pak. Lepas ya kan, tanah ini kan dia mengandung air, lama-lama letak semen ini hilang, dia jadi seperti ini. Nah sebetulnya Pak lebih bagus asli daripada semen. Ini yang belum disemen sedikit. Nah ini aslinya Pak. Ini dasarnya batu cadas Pak. Kita sini Pak, sebetulnya kan lebih bagus kayak ini Pak. Bapak tengok ke atas, itu agak mengkilat-kilat itu Pak. Kilat-kilat ya? Iya, macam bintang ya. Kan emas enggak? Nah ini Bapak ya, bentar. Nah ini Pak, ini aslinya, ini dasarnya batu cadas. Dan kita tengok ini samping kiri kanan kan ada lubang garis-garis nih Pak. Nah ini lubang garis-garis ini fungsinya bagi Jepang dulu ada 2.
Yang pertama fungsinya sebagai penaruh obor. Mereka pakai penerang, pakai obor. Dia taruh sini. Nah, yang kedua, sampai sekarang nih Pak, ini masih berfungsi nih sampai sekarang sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah, sekarang Bapak berteriak pun di sini tidak ada gema. Setelah ada semen, bergema jadinya karena udah tertutup ini. Nah, itulah Jepang. Memang Jepang badan yang pendek, otak panjang. Silakan, silakan. Silakan. Nggak ada gema. Nah, nanti kita tengok yang udah ada semen itu Pak, nanti kita rasakan di sana ada gema. Nah, jadi itulah gunanya bagi Jepang. Tinggi aslinya memang gini ya? Ini udah asli. Nggak ada yang diperbesar, nggak ada. Cuma yang diperbesar 10 meter ke pintu masuk tadi aja. Yang di dalamnya semua ini udah asli semua. Jadi memang itulah Pak ya. Jepang memang badan yang pendek, otak panjang. Kita lihat penjara sini. Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter dulunya. Nah, tapi sekarang kita tengok itu sudah pendek. Itu bukan karena longsor pendeknya Pak. Bukan karena longsor. Tapi jalannya sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata, berlubang-lubang. Nah, didatarkan dulu, sebelum dikasih batu ini didatarkan dulu. Lebih-lebih tanah itu waktu pemugaran mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Ya kayak gitulah zaman sekarang orang kita kerjanya supaya cepat aja. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka tuh bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui lubang ini. Besarnya sama besar yang di atas ini dulu. Tapi sekarang udah kecil, memang disengaja diperkecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Nah ini pintu masuknya yang kecil, di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti ini juga. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang ke sungai. Jadi dihanyutkan air, bukan tinggal dalam lubang seperti lubang buaya. Yang atas ini gunanya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh luar, mereka naik ke atas, dia tengok ke bawah, kelihatan jalan raya ke Ngarai Siano sekarang. Ini Bapak tengok dari sini nampak cahaya. Ini tembus dari. Nah, itu sebagai pintu pengintai. Nah, ruangan ini mereka ambil lubang. Lubang ini dibikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46. 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi sewaktu pembikinan lubang Jepang ini masyarakat Bukit Tinggi tidak ada yang tahu. Makanya Jepang kalau datang sini 1-2 orang Pak ya takut masuk sini. Takut nanti dimasukkan orang Bukit Tinggi ke dalam. Ke bawah, sekarang ini udah ada jalan raya. Kalau dulu jalan kecil aja. Jadi seandainya ada masyarakat yang lewat di jalan itu membawa hasil panen, setelah diintai dari pintu pengintai tadi, mereka disergap, langsung mereka ditangkap, hasil panennya dirampas, orangnya langsung dibunuh. Masalahnya kalau orang Bukit Tinggi Pak ya ditangkap, dijadikan romusa di sini, orang Bukit Tinggi akan tahu kawasan. Nanti bisa meloloskan diri dan juga bisa bongkar rahasia. Makanya para pekerja didatangkan daripada luar Sumatera. Maksud mereka ditukar seperti itu, seandainya orang Jawa itu sempat lolos di sini. Yang pertama, orang Jawa tidak tahu kawasan kemana mau lari. Yang kedua, zaman dulu kita bahasa Indonesia, belum semua orang bisa bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau orang Jawa sempat lolos, ketemu sama orang Minang. Ya orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang. Jadi tidak nyambung. Itulah tekniknya. Pintu ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lubang Jepang ini, dari sini dia mulai. Baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini semua. Tapi sampai sekarang Pak, masih ada yang belum dapat diketahui, masih misteri. Ada 3. Yang pertama, panjang lubang Jepang ini ada 5 kilo 900 meter. Lebar kali tinggi. Ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang bekas galian tanah ini sampai sekarang tidak tahu. Kalau mereka tumpuk di Ngarai Siano Pak, saya rasa sudah terbentuk satu gunung. 1 kubik aja udah setinggi ini. Nah, ini berkemungkinan, tapi pastinya tidak tahu. Mungkin juga mereka bawa ke negaranya, mana tahu ini tanah ini ada kandungan apa-apa. Nah, tapi yang pastinya tidak tahu sampai sekarang. Yang kedua, pembuatan lubang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa dia bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual seperti cangkul, linggis, pahat, berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban. Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai sekarang tidak diketahui. Jadi yang 3 itu masih tanda tanya. Itulah tentang cerita lubang Jepang semua. Kita keluar sini.
Mau dibikin baru, mau bikin musola, ini kan musola. Tapi itu sebetulnya itu mubazir. Siapa yang musola di sini? Di atas masih banyak. Nah di sebelah kanan di Kali Baru mau bikin toilet. Kalau toilet itu nggak bersih nanti baunya bisa ditiup ke dalam. Nah jadi difungsikan Pak. Akhirnya semua mubazir. Bisa juga. Jalan utamanya Pak arah ke Padang ya. Ada simpang 4 jalan ke Malinjau ke kanan. Itu jalan utamanya. Kalau yang ini Itu semua dibuat orang Jepang juga. ya. Kalau peninggalan Belanda di sini Bang, itu jam gadang Jam gadang. sama benteng Fort Deco. Impor deko. Gimana tuh? Jepang kalau dia datang 1-2 orang nggak berani dia. Nggak berani. Kalau rame kalau buatan dia itu. Salah satu yang diambil. Agaknya keluar dulu Audi itu. Tapi hati-hati dirampas. Nggak mau. Oh ya. Kenapa monyet-monyet? Kata dia tidak mau. Tuh di kaki bapak itu yang makan ya. Bapaknya lagi kasih makan. Bapaknya lagi kasih makan. Orang ini kan? Kita ambil foto sini, Pak. Uang 1.000 keluaran 80.